Ya. Nah, kenapa penting? Nah, ini penting sekali ya. Kenapa penting sekali menjaga daya tahan tubuh? Kenapa ini ada kabar gembira sedikit? Ya. Virus COVID 80%, saya ulangi, 80% ya, 80% ini sembuh dengan sendiri. Alhamdulillah, kabar baik ya. 80%. Ini sembuh sendiri. Kenapa? Karena belum ada obat sampai sekarang ini, kasus sudah dilaporkan ya. Ada yang meninggal, ada yang sembuh. Nah, ini 80% itu dari situ. 80% dia sembuh sendiri karena sistem imun kita. Sistem imun kita. Ya, ini sembuh sendiri ya, 80%. Ya, dan ternyata yang 80% ini rata-rata orang yang punya daya tahan tubuh bagus. Dan 20% yang meninggal berarti ya, yang nggak selamat, ya mayoritasnya di atas 60 tahun. Di atas 60 tahun. Berarti daya tahan tubuhnya sudah menurun. Yang kedua, daya tahan tubuhnya sedang turun. Oh. Ya, makanya itu sedang perjalanan ke luar negeri, itu kan pasti capek itu. Ya, capek ya. Safar tuh capek ya. Kita atau minal azab gitu ya. Walaupun sekarang nginep di hotel, di mall, capek ya. Ya, 7 jam di pesawat capek loh. Duduk ya. Capek itu rata-rata orang dari luar negeri capek itu, perjalanan yang jauh. Capek pasti. Ya itu sebabnya ya. Itu bikin rentan Ustaz. Rentan tertular dan rentan hasilnya juga jelek. Gitu ya, sampai jelek, sampai diintubasi, sampai di ICU gitu ya. Nah, 20% itu ya. Kemudian sudah ada penyakit-penyakit sebelumnya yang 20% ini. Yang meninggal ini sudah ada penyakit sebelumnya. Baik itu diabetes, hipertensi gitu ya. Kemudian penyakit imunokompromisi, kelainan sistem daya tahan tubuh. Jadi yang 20% ini adalah kabar gembira, ya ini bukan kabar gembira ya. Artinya yang 20% yang meninggal ini adalah pertama memang itu ya, usia. Memang kalau usia memang begitu ya, nggak ada obatnya itu. Ya, ada obatnya, ila al-haram ya. Saya ulangi lagi, kemudian yang kedua yang sedang ngedrop gitu ya. Kecapean, safar luar negeri. Yang ketiga memang sudah ada penyakit penyulit. Ya, hipertensi, diabetes, kemudian juga mungkin sindrom metabolik yang lainnya, ini yang 20. Jadi alhamdulillah 80-nya ini sembuh. 80. Sembuh sendiri dengan daya tahan tubuh kita. Ini kabar gembira. Tapi ada kabar buruknya juga. Kabar buruknya ya. Pertama, yang sembuh ini dia bisa jadi akan mengalami kerusakan paru-paru. Kesana dia anunya. Ya, ini memang nyerangnya paru-paru. Nyerangnya paru-paru. Ini memang sama seperti SARS, dia ngincer saluran pernapasan. Jadi yang sembuh ini ibaratnya enggak 100% gitu. Keadaan paru-parunya enggak sembuh 100%. Tetap ada. Iya, ini kabar buruknya gitu. Dan juga seandainya memang misalnya kalau secara epidemiologi 80% gitu kan, cuma 20%. Bukan itu yang kita khawatirkan. Yang kita khawatirkan adalah ini wabah menular dengan sangat cepat. Iya. Jadi ini yang dikhawatirkan. Jadi bukan masalah 80% kok, santai aja lah. Bukan itu. Tapi yang kita khawatirkan adalah dia ini menular dengan sangat cepat sekali. Ya. Sangat cepat. Jadi tak cepat begitulah. Ini yang namanya wabah yang begitu. Yang dikhawatirkan. Dan kemudian psikologis yang kena. Coba kita. Down. Ada yang kena, ngedown pasti ya. Kenapa? Dia isolasi. Harusnya dia dirawat sama istrinya, istri nggak boleh masuk. Senyum anak dan cucunya bisa menghias. Tubuh turun, stres, depresi gitu kan ya, diisolasi dengan rentang 3-4 kali dalam sepekan. Ya. Ini olahraga yang benar. Jadi dia sedikit tapi kontinu ya. Entah itu lari, sepedaan atau apa, 15 menit aja lah. Ya, 15 menit. Ya, kalau saya di rumah beli sepeda statis tuh. Ya, pasti. Tadi juga statisan dulu ya. 10 menit aja. Yang penting kontan. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Ahabul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling Allah cintai yang dia sedikit tapi kontinu gitu kan ya. Dan bukan olahraga namanya. Sekali seminggu langsung futsal 2 jam. Enggak, bukan itu ya. Nanti bulan depan baru lanjut lagi. Iya, itu. Jadi harus kontinu ya. Ini namanya istilahnya secara olahraga ya. Kemudian udah cukup kayaknya ya. Saya pengen jelaskan tentang lockdown tapi kayaknya cukup ya.